Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam wa ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anak yang soleh dan soleha ini merupakan bahagian nikmat yang diberikan oleh Allah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Salawat berbaikan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita menjadi bahagian orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua santri yang berhadir di TPQ Al-Insan ini, yang saya hormati guru-guru saya, ustazah dan ustazah yang ikut membantu kami mengajar, mengaji dan menghafalkan Al-Quran kepada anak-anak santri TPQ Al-Insan, dan yang saya cintai anak-anak santri TPQ Al-Insan yang hari ini naik Al-Quran dan khatam Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk anak-anak yang naik Al-Quran, perlu ibu ketahui, perlu bapak dan ibu ketahui bahwasanya anak-anak kami yang hari ini naik, yang kami nyatakan naik Al-Quran, tidak kami katakan mereka lancar membaca Al-Quran. Jadi nanti jangan ibu merasa kecewa, karena kami punya standar untuk menaikkan anak-anak di Al-Quran. Mereka melalui tes. Kalau tak lulus tes dari saya, mereka tidak saya nyatakan naik Al-Quran. Jadi kemarin tuh ada juga, udah 3 kali tak saya nyatakan lulus juga. Jadi mereka sudah melalui standar yang kami tetapkan. Adapun standar yang kami tetapkan, yang pertama mereka tahu mana tasdid, membaca tasdid. Tahu kalau ditanya ini panjang apa pendek, panjang Ustaz, katanya tahu lah dia. Cuman kalau salah masih wajar. Tahu mereka menyambungkan baris mati. Karena saya rasa selama mengaji yang salah satu tantangannya mengajarkan anak ikhwan ini menyambungkan baris mati. Nampayahan saya rasa pengalaman saya mengajarkan anak-anak ini menyambungkan baris mati. Baru tasdid itu nampayahan itu. Bangsa anak-anak yang memang mudah paham lah, yang cepat memahami itu. Itu dia standar kami. Tahu mereka mana panjang pendek, tahu tasdid, tahu menyambungkan baris mati, tahu dia mana alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah, barulah kami naikkan di Al-Quran. Perkara tajwid seiring berjalannya waktu, insya Allah mereka akan paham bagaimana membaca izhar, bagaimana membaca ikhfa, bagaimana idgham bi gunna bila gunna, dan lain-lainnya. Insyaallah
Selama mereka sungguh-sungguh belajar, pasti mereka tahu. Dan yang paling penting membaca Al-Quran ini, walaupun dia tak tahu apa nama hukumnya, tapi tahu dia membaca melopos itu. Tapi alangkah baiknya jika mereka bisa membedakan mana izhar, mana ikhfa, mana ikhlas, tidak membedakan bila-guna dan lain-lainnya. Itu makanya dulu saya tak kasih mereka pakai Al-Quran warna. Cuman karena belakangan agak kewalahan, murid semakin banyak, mereka saya paksakan, terutama yang udah masanya untuk menghafal sendiri, saya paksakan mereka untuk memiliki Al-Quran warna. Al-Quran warna itu kalau tak mereka pahami, Bu, mereka tak akan tahu itu hukum tajwid. Kalau tak mereka pahami. Tapi mereka tahu membaca Al-Quran, karena cuma dua warna yang perlu diingat, yang paling penting, warna merah dan warna hijau. Selesai. Dua warna dua aja paham orang itu dalam baca Al-Quran. Cuman payahnya nanti berganti Al-Quran, tak ada warna, barulah kuning orang. Nah itu makanya walaupun ada Al-Quran warna, pelajaran tajwid tetap saya kasih, Bu. Tetap saya kasih. Mau macam mana muaknya pun orang itu belajar tajwid, akan saya kasih terus. Walaupun saya tahu mereka itu sebenarnya pertanyaan selalu satu, asi ini aja pun pasti, Bu. Nah, kalau udah saya terangkan tajwid, saya bilang cari contoh IPA 10. Pasti jawab tuh, ini aja pun. Dan alhamdulillah itu praktek cara belajar yang saya dapat dulu. Dulu pun begitu saya. Asik ininya aja dibilang guru mengaji. Cari IPA, cari izhar. Itu saja. Tapi akhirnya dengan cara mencari itu lama-lama tanpa menghafal, mereka bisa tahu membedakan, oh ini izhar, ini IPA, ini dolom digunakan. Tanpa mereka hafal nanti, pasti insya Allah mereka tahu. Cuman terkadang rasa malas lah, Bu. Nah, kalau udah lupa saya nanti sana atau oleh kata orang itu. Biasanya saya bilang kumpul, barulah sibuk berbicara. Jadi kalau ikut yang lama-lama pulang itu, kemungkinannya dia tak lancar hafalan, dia tak lancar muroja, dia tak siap tugas. Nah itulah kalau lama-lama pulang. Atau kalau yang setengah halaman, dia belum setelah hafalannya semua, makanya lama. Padahal dia punya waktu. Kalau setelah hafalan coba pulang, tapi dia milih yang paling lama, itu pilihan. Itu dia, Bu, yang untuk yang naik Al-Quran. Yang kedua, saya harap dan saya mohonlah kepada Ibu, setelah dari sini, misalnya mereka mengaji Senin sampai Sabtu, kalau bisa di rumah mengaji juga, Bu, bantu kami untuk membuat mereka ini terbiasa membaca Al-Quran. Karena kalau cuma mengharap di sini saja waktunya singkat. Kami ini satu guru lebih kurang 20-an orang. Satu guru yang hendak dihadapi. Saya 25. Mulai dari jam 2:30 kalau siang 2:30 sampai jam kadang 5:30. Nanti lanjut lagi jam 5:30 ke jam kadang sampai jam 8. Lanjut lagi dari jam 8 ke jam 10, kadang ke 11. Itu tidak dihadapi. Jadi membagi waktu itu nggak banyak, Bu. Jadi mengaji sama kami ini paling 1, 2, 3 ayat, jujur saja 1, 2, 3 ayat. Karena kami fokus bukan pada khatamnya, tapi kami fokus kepada tajwidnya. Kalau mereka sudah tahu tajwid, insya Allah Al-Quran sabunta dibaca. Kalau mau sabunta. Jadi jangan berpatokan di sini. Kalau bisa suruhlah di rumah anak ibu ini, terutama yang baru Al-Quran, untuk membaca Al-Qurannya. Perkara salah biarkan aja, Bu. Kalau salah dalam proses belajar, tak ada dosa, tak ada sanksi sama orang itu. Apalagi mereka belum balik. Cakapnya mencuri pun tak ada dosa. Karena tak ada dosa sama orang ini. Cuma ini kalau marah yang punya rambutan misalnya, kenapa tak didanai ibu? Paling begitu nanti. Kalau mereka tak ada dosa ibu. Itu makanya kalau ada yang sakit, ada yang meninggal, kami berdoa. Kenapa? Doa orang ini makbul, Bu.
Ada dosa bukan kayak kita. Masih diperkirakan Allah dosa sekian. Cuma nak dikabulkan doa kamu kan gitu. Tapi kalau orang insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tak ada dosa bagi mereka. Jadi mau apapun dibaca waktu Yasin dibaca Yasa, biasa dulu. Tosim mim dibaca tosama, biar aja. Alif lam mim dibaca alama, katanya biar aja. Tak apa-apa bu. Selama mereka masih belah, yang salah itu udah balik, udah dewasa, membaca Al-Quran dihajar saja tanpa mau belajar. Ini yang salah. Nah, jadi saya harap mereka disuruhlah mereka membaca Al-Quran di rumah. Dan Rasulullah SAW kan mengatakan, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran." Terangilah rumah kamu dengan cahaya Al-Quran. Jangan tempat kami saja yang bercahaya. Saya harap rumah itu pun bercahaya dari lantunan ayat suci Al-Quran yang mereka baca. Itu harapan kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan hanya mengharap di sini. Itu untuk yang mengenal Quran. Kemudian untuk yang khatam Quran, yang perlu saya sampaikan sama ibu, sama bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun mereka sudah khatam Quran hari ini, tapi bukan berarti selesai, bukan berarti finish membaca Al-Quran. Finishnya kita membaca Al-Quran ketika kita telah masuk ke dalam tanah. Finish lah itu, data ada gitu, tinggal menghitung saja itu, tinggal pembaman saja nanti itu di dalam tanah nanti. Jadi mana tahu ada yang setelah hatam berhenti. Saya harap jangan biarkan mereka membaca Al-Qurannya sendiri. Kecuali ibu paham, silakan ajari di rumah. Kenapa? Karena saya belum katakan mereka ini paham untuk perkara tajwid. Masih dituntun oleh warna. Saya nggak paksakan mengaji di sini. Saya cuma berharap jangan berhenti mereka mengaji dengan memiliki guru. Nah, kalau ibu sanggup silakan berhenti, ajari di rumah. Kalau sanggup, kalau tak sanggup, suruhlah mereka belajar dengan guru. Nah, karena yang namanya Al-Quran ini lain bacaan, lain arti. Salah tajwid yang kita baca, salah tasdid yang kita baca, berubah maknanya. Ghairil, bukan khairil, baik. Surah Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil dibacanya khairil, berubah maknanya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Saya harap anak-anak yang sudah hatam Quran hari ini, saya harap tidak finish untuk membaca Al-Quran, tetapi teruslah pacu mereka untuk terus membaca Al-Quran. Tidak ada kata rugi dalam hal materi untuk mendidik mereka tentang agama. Jadi berapapun yang ibu keluarkan kepada mereka, itu adalah amal jariah bapak-bapak dan ibu-ibu. Satu ayat Al-Quran, satu huruf yang dibaca mereka dari Al-Quran, insya Allah akan menjadi satu pengikis dosa bagi kita nanti ketika telah tiada. Jadi saya kira itu sajalah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga anak-anak kita yang ada di depan ini dan semua santri TPQ Al-Insan kelak menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Di masa kecil kalian diurus, nanti di masa tua tandai mana kalian urus pula oma ayah kalian. Jangan kalian telantarkan oma ayah kalian, ya. Ingat, kotoran kalian pun dipegangnya. Dan nanti di kalangan orang tua kita ini dah tua, jangan ada cerita jijik, ya. Dari mana anakku,
Jadi saya rasa itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya kepada yang berhadir pada kesempatan ini. Kepada ibu-ibu dan bapak-bapak saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.